bagaimana sih tip and trick dalam memenangkan sebuah persaingan atau pertandingan di kompetisi nasional maupun internasional dalam digital. Jadi kalau kalian tidak menguasai teknologi, maka jangan salah kalau kita akan ketinggalan dibandingkan negara yang lain. Anak mudanya harus kreatif tadi, harus pandai komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim, jumpa kembali di Ngacapruk LPKIA Jaya. Pada hari ini kita mengundang dua narasumber yang luar biasa guys. Masih seumuran sama kalian, tapi mereka punya prestasi segudang. Wah keren lah pokoknya. Dan ini hari ini jujurnya kita akan berbagi ilmu nih. Jadi kalian nanti bisa contek-contek nih dari mereka suksesnya ya. Nah ini kita lihat, kita perkenalkan nih beliau-beliau ya. Kebetulan ini hari ini kita lewat Zoom, karena kita harus tetap jaga jarak ya. Untuk melawan C19 ya, harus tetap cuci tangan, pakai masker, dan tentunya jaga jarak. Nah, makanya kita melalui Zoom nih. Nah, ini kebetulan beliau-beliau udah hadir di Zoom kita, ya. Halo, selamat sore, Kang Patur sama Teteh Marliana nih, apa kabar? Iya, sore. Alhamdulillah baik. Baik ya, wah ini ganteng, cantik ya. Luar biasa nih, Pak Wahyu nih dengar katanya kalian sudah berkolaborasi nih beberapa hari terakhir ya. Ikutin lomba apa tuh? Lomba apa tuh? TikTok Challenge. Oh, TikTok Challenge. Di mana itu? Teh Marliana, di mana itu? Kita ikutan challenge TikTok di Cyberkreasi yang dari Kominfo juga. Oh, Cyberkreasi dari Kominfo. Ya, luar biasa. Ya, Kementerian Kominfo. Ya. Nah, itu hari ini Kang Patur sama Teteh Marliana, Pak Wahyu jujurnya mengundang secara pribadi dan atas nama teman-teman semua di LPKIA nih ya, karena Kang Patur ini ternyata adalah salah satu mahasiswa yang punya prestasi juga di sini, Neng Marliana di LPKIA, dan katanya ini Kang Patur punya teman juga. Coba perkenalkan aja masing-masing dulu mungkin ya, dari Neng Marliana mungkin, mangga silakan. Boleh dari saya dulu mungkin ya, atau dari Kang Patur nih? Silakan. Dari dulu nih yang baru. Oh iya, sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya di podcast kali ini gitu ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Marliana Sarun Hasana dari Poltekkes Kemenkes Bandung, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Saya sekarang semester 4. Semester 4 ya sekarang? Iya, oh, luar biasa. Sama kayak. Nah, Kang Patur mau saya perkenalkan kali ya? Sekarang kali. Udah kenal ya? Dari Kompak. Oh iya. Kenal teman-teman dari Kompak. Wah, luar biasa. Kang Patur coba perkenalkan lagi, kan ini banyak nih yang nonton nih selain dari Kompak. Silakan Kang Patur perkenalkan kembali deh. Oke, perkenalkan nama aku Rama Batur Rahman dari jurusan D3 Komputerasi Akuntansi semester 4 juga. Oh, semester 4 juga. Berarti ini sama-sama semester 4 ya. Luar biasa. Iya, sama. Hari ini Bapak mungkin ingin meminta waktu kurang lebih sekitar 5 menit lah ya. Kalau misalnya mengizinkan Kang dan Teteh ini berbagi ilmu lah gitu ya, kan katanya ada istilah kalau kita berbagi ilmu dengan teman-teman, sahabat, keluarga dan yang lain-lain yang dekat dengan kita, maka dengan sendirinya ilmu itu akan bertambah begitu ya, dan tentunya rezekinya akan panjang karena kita menjalin silaturahmi dengan yang lain. Nah untuk itu hari ini Bapak ingin korek-korek nih. Nih Bapak dengar-dengar ya, kemarin katanya habis menang 10 juta tuh, betul ya? Alhamdulillah. Buat apa duitnya tuh? Udah buat apa duitnya tuh? Ditabung dong, Pak. Ditabung harus, apalagi diinvestasikan tuh lebih baik. Oh betul, luar biasa. Anak muda yang kreatif nih guys, mereka sudah berpikir investasi masa depan ya. Memang anak muda sekarang harus berpikir ke sana. Oke, dari Kang Patur dulu atau dari siapa nih? Bapak mau tanya nih, beberapa pertanyaan nih. Boleh, ini Kang Patur atau Kang Patur ya? Siapa aja. Oke, Kang Patur mah ini kan Bapak sudah sering undang di podcast nih ya, di podcast LPKIA, dan sekarang alhamdulillah menjadi satu juara kembali. Nah, sebelum ditanya ke arah tip and tricks bagaimana mendapatkan 10 jutanya gitu ya, gimana nih bisa kenal sama Teh Marliana nih, gimana bisa kenal nih? Oke, jadi karena waktu SMA kita sekelas gitu Bapak sama Marliana ini, jadi pas kemarin tuh nyari talent gitu buat kolaborasi nih TikTok dari Cyberkreasi ini. Nah, kayaknya Marliana ini cocok gitu untuk jadi partner di TikTok Challenge kali ini gitu, Pak.
Ya, jujurnya Bapak sangat salut nih sama Kang Fatur ya, karena kan ya tidak mencari teman dalam satu kampus ya, tapi bagaimana kita menyebarkan mitra ya atau apa relasi ke kampus lain yang luar biasa. Nah kalau Neng kok panggilnya Neng ya, Neng nggak apa-apa lah ya, Neng Marliana mungkin. Boleh. Atau kata Marliana kira-kira gimana nih, kok sama Kang Fatur bisa klop nih dalam satu tim, gimana nih? Mungkin karena tadi juga ya mungkin dilihat dari kan dalam challenge TikTok ini ada jurinya gitu ya. Ya mungkin dilihat dari jurinya juga dan mungkin Kang Fatur juga melihat saya mungkin cocok dengan talent dan juri di challenge TikTok ini. Kemudian juga saya klop dengan Kang Ramdan ini karena mungkin kita sama-sama suka konten gitu. Suka konten sih intinya gitu. Jadi kayak enak aja gitu di saat ngedit videonya, saat konsepnya juga lebih enak gitu. Nah guys tuh dengerin, jadi ternyata cari temen itu kalau sudah klop maka semuanya bisa sukses gitu ya, jadi harus klop dulu ya, harus klop cocok dulu ya. Nah kebetulan ini cocok ya, yang cocok ya, mudah-mudahan sih kedepannya lebih bagus lagi nih, banyak lagi lomba-lomba yang lain ya. Baik Kang Fatur, mulai ke pertanyaan yang pertama nih, karena kita kan tadi temanya 5 menit bagaimana kita bisa bersaing di apa tadi kejuaraan ya, salah satunya tadi adalah challenge TikTok ya. Nah, Kang Fatur dulu mungkin nih ya. Kang Fatur, kira-kira tip and triknya bagaimana nih, biar teman-teman juga bisa nyontek seperti Kang Fatur, bisa meniru ya keberhasilannya tentunya. Apa Kang Fatur tipnya nih? Kang Fatur. Oke, mungkin kita Oke, udah kedengaran Pak? Ya, kedengaran. Oke, yang pertama tipsnya yaitu kita nyari tahu dulu sih Pak, yang penting nyari tahu dulu tentang info lombanya. Kita banyak update juga gitu mengenai info-info lomba kayak seperti kemarin gitu lomba TikTok. Nah, kita langsung aja daftar dulu gitu. Jangan nunggu sama jangan mikirin nanti kontennya kayak gimana. Yang penting daftar dulu, berani aja dulu gitu Pak. Kalau dari aku yang tips nomor 1 nih. Kalau dari Teh Marliana? Dari untuk satu aja tipsnya apa gimana? Ya, satu dulu yang pertama tipsnya apa nih? Yang pertama yaitu coba dulu aja gitu. Ya memang benar sama kayak Kang Ramli gitu. Semuanya berawal dari coba dulu aja. Rasa keinginan juga dari kita sendiri gitu. Dari kita sendiri gitu intinya mah. Ya kita harus ada kemauan untuk mencoba aja dulu gitu sesuatu hal dalam perlombaan ataupun apapun itu, menang kalah urusan belakangan, yang penting kita coba aja dulu. Betul. Ya, saya setuju ya dengan Kang Fatur dan Teteh Marliana ya teman-teman. Jadi yang pertama itu harus punya keberanian, niat dulu ya, ada peluang manfaatkan, kira-kira begitu gampangnya ya. Ada peluang langsung manfaatkan. Itu betul sekali. Ya, harus berani. Nah, yang kedua gimana nih yang kedua nih? Masih di tip dulu nih yang kedua gimana nih biar ini. Kang Fatur dulu boleh? Oke, boleh. Kalau kita yang kedua lebih spesifik gitu kan, kalau kita kemarin lomba TikTok nih, kita pelajarin dulu nih siapa aja jurinya yang akan menilai kita, yang akan menilai lomba kita nanti. Nah dari situ kita bisa belajar kayak karakter si jurinya itu kayak gimana sih gitu kan, karena kemarin adalah jurinya itu Laila adalah seorang konten kreator, otomatis kita harus bisa mempunyai kreativitas yang hampir sama mungkin ya sama si jurinya tersebut gitu Pak. Betul. Ya, barangkali yang Marliana mau menambahkan? Ya sama mungkin ya, ingin izin menambahkan mungkin dari sini kita bisa mencari peluang gitu, mencari peluang bagaimana kita bisa menghasilkan karya yang terbaik, menghasilkan karya yang semaksimal kita gitu, dan kita bisa melihat lawan juga gitu, kayak di sini kan kemarin kayak ada mistake makin cakap digital, sebelumnya juga kita kayak melihat dulu karya-karya yang lain, terus mungkin di sini tipsnya itu sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Nah itu intinya gitu, kuasnya di situ. Karena kita bisa ngelihat dulu dari orang lain, kayak ini materinya kan makin cakep digital, banyak juga temanya yang disebarin. Terus kita juga ngelihat karya orang lain, kayaknya orang lain banyak yang ngejelasin, kan rata-rata kayak gitu ya. Jadi mungkin membuat kita berat, membuat kita bosan. Jadi di situ kita mencari sedikit perbedaan gitu. Jadi sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik, agar karya kita juga terlihat dan mungkin nyaman untuk didengar, untuk dilihat orang lain. Itu sih, mencari peluang terlebih dahulu. Ya. Jadi guys, yang kedua ini adalah, jadi tadi yang pertama kan peluang tadi ya.
Yang pertama peluang. Nah, yang kedua tuh kita harus pelajari jurinya nih. Jadi tadi dari Kang Fatur kan harus pelajari juri dulu ya. Pelajari jurinya, kita belajar dulu dari konten orang-orang. Menurut Teh Marliana tadi, nah dari konten orang-orang ini mana yang kira-kira belum dibuat kreatif atau lebih inovatif lagi. Jadi kita membuat hal yang lebih unik dari yang lain ya gitu ya. Oke, barangkali ada lagi yang lain. Kang Fatur, silakan. Ada lagi? Mungkin yang selanjutnya kita untuk membuat konten itu harus seringan mungkin gitu Pak, biar bisa pesannya tuh diterima sama para penonton kita gitu. Santai Kan kemarin kebanyakan saingan-saingan kita tuh kayak di penyampaiannya itu terlalu berat gitu. Jadi sehingga pesan yang disampaikan itu kayak kurang nempel gitu pada hati para penontonnya. Nah, kemudian kan kemarin kita menerapkan sistem kayak coba masukin unsur komedi gitu di dalam si videonya. Ternyata alhamdulillah bisa diterima dengan para penonton sampai 100.000 viewers gitu. Wah, subhanallah, luar biasa, mantap. 100.000 viewer ya. Iya, karena memang kalau ada candaan mungkin orang akan lebih tertarik ya. Barangkali ke Teh Marliana gimana nih? Ada tambahan juga? Mungkin dari segi buat kontennya mah udah ya tadi kayak melihat coba dulu terus melihat peluang dan pokoknya konsisten ya, pada intinya konsisten sih ya. Dan yang terakhir mungkin ya dalam membuat konten ini untuk supaya kita bisa berhasil gitu. Yang pentingnya kita gak boleh berekspektasi terlalu tinggi gitu terhadap konten yang kita buat dalam video challenge ini. Yang penting kita sudah memaksimalkan apa yang kita bisa gitu, sudah berani mencoba membuat konten sebaik mungkin, dan kemudian urusan hasil belakangan gitu. Menang kalah itu udah biasa gitu. Yang penting kita sudah mencoba, karena untuk menjadi sesuatu yang bagus, sesuatu yang sukses itu ada prosesnya gitu. Nggak langsung kita membuat konten langsung menang, langsung ini gitu. Seperti tadi Kang Ramdan udah ikut beberapa lomba, mungkin ya Kang Ramdan yang menang cuma 1. Tadi kan udah cerita yang ikut 15 lomba yang menang cuma 1. Nah, itu pada intinya kita jangan berekspektasi terlalu tinggi sih. Karena ketika kita tidak berekspektasi tinggi, kemudian kita mendapatkan hal yang mungkin di luar ekspektasi kita, wah itu bersyukurnya sangat-sangat gitu. Kayak di sini kan lombanya, wah hadiahnya 10 juta, kita nggak expect gitu bahwa kita mau dapat 10 juta, tapi kita sudah memaksimalkan apa yang kita bisa gitu, memaksimalkan konten kita gitu, dan akhirnya alhamdulillah gitu kita mendapatkan 28.000 like juga, dan 1.500 sampai sekarang 150.000 viewers gitu. Luar biasa, ya, alhamdulillah gitu. Jadi kita nggak expect kalian memang. Nah ini guys, luar biasa mereka guys. Alhamdulillah. Ya, di situ yang paling mudah-mudahan sih Bapak sih bisa mendoakan ya, kami semua ini yang tua ini ya. Bisa mendoakan lah biar kalian lebih sukses ya. Tentunya kalau kontennya apalagi yang membangun anak bangsa ya. Nah, ini Kang Fatur tadi sudah ada 3 tips ya dari Kang Fatur sama Teh Marliana ya. Yang pertama, kalau ada peluang kita jangan sia-siakan, langsung aja sahabat ya, ikut daftar, harus pede. Yang kedua, kita harus tahu medannya, tentunya teman-teman jadi jurinya harus tahu siapa, bagaimana kebiasaan beliau, kita harus minimal kontennya beliau suka dengan konten kita. Kemudian kita juga pelajari dari media sosial, banyak yang bikin TikTok, mungkin ada yang tidak terlalu nyeleneh, mungkin ada yang nyeleneh, kita cari yang uniknya ya Teh Marliana ya. Seperti itu. Kemudian tadi yang ketiga apa tadi? Yang ketiga lupa tadi Bapak, Kang Fatur. Yang ketiga itu apa tadi? Don't expect too much pokoknya. Oh iya, pokoknya jangan terlalu berharap. Wah, saya bakal juara gitu. Nah, itu juga orang lain mungkin banyak juga pertanyaan, tapi yang terakhir jujurnya tadi luar biasa, sangat hebat banget, viewernya banyak. Kang Fatur ada yang mau ditambahkan lagi nggak Kang Fatur? Kalau enggak mau masuk pertanyaan kedua nih, baru 1 nih pertanyaannya nih. Langsung aja pertanyaan selanjutnya. Langsung pertanyaan selanjutnya ya guys. Gini guys, tentunya kalau kita mengikuti lomba harus punya mental yang luar biasa kuat, tangguh. Nah ini Pak Wahyu melihat dari 2 orang yang ada di depan kita ini beliau ini punya mental yang menurut Pak Wahyu sih luar biasa ya, karena kan harus pede, harus macam-macam. Coba kita dengar langsung aja yuk, biar kalian tahu nih bagaimana cara menyiapkan mental yang luar biasa tadi. Kang Fatur atau Teh Marliana dulu mungkin sekarang? Marliana dulu Pak. Bapak mau maaf. Ya? Teh Marliana kemarin juara juga nih di KBB. Wah, ternyata subhanallah.
Wah, berarti 10 juta nambah lagi berapa tuh kemarin? Kemarin duta apa, Mar? Boleh? Duta genre sih itu. Duta genre harapan Wah, dua keren. sih. Mereka benar dari juara ke juara ya. Nah itu memang anak muda sekarang harusnya gitu ya, dari juara dan akhirnya nomor 1. Silakan Teh Marliana coba. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, izin jawab. Jadi gini, untuk menyiapkan mental gitu, mengikuti lomba seperti ini, yang pertama saya sih mengenali diri saya sendiri gitu, aware pada diri sendiri gitu, mengetahui dulu kekurangan kelebihan kita. Jadi kita tidak mendengarkan perkataan orang lain gitu mengenai karya yang kita buat, kita ikutan lomba misalnya dinyinyirin gitu, kita jadi bodoh amat gitu pada hal-hal yang tidak bermanfaat pada diri kita gitu. Jadi yang pertama itu self love dulu, aware dulu pada diri sendiri gitu. Pada di situ kemudian memberanikan diri dan pede gitu, menunjukkan ekspresi kita keluar gitu, kayak ya kemarin coba-coba ikut lomba, nggak coba sih, mungkin mengikuti lomba baik itu offline atau online gitu. Jadi pokoknya di situ kita coba mindful aja pada diri sendiri gitu, sadar aja sama kekurangan kelebihan kita pada diri kita sendiri gitu, sehingga mental kita juga lebih siap menerima omongan dari orang lain, menerima mungkin lawan-lawan orang lain yang mungkin lebih jago. Jadi kita prepare dulu aja pada diri sendiri gitu, aware pada diri sendiri. Intinya kayak gitu sih tadi itu. Itu kan ya mental ya. Iya, siap. Thank you. Kang Pater, coba Kang Pater. Tentunya Bapak kalau untuk urusan mental kita kayak ngurusi kayak apa, ngambil contohnya kayak pisau, semakin diasah semakin tajam. Maka untuk ikutan lomba itu semakin sering kita ikut lomba semakin kita skill kita itu diasah gitu untuk bisa improve lagi untuk lomba-lomba ke depannya. Yang pastinya mulai aja dulu untuk selalu ikut lomba, untuk selalu aktif di kegiatan di luar gitu, Pak. Oke, mulai jadi aja. betul ya. Bapak setuju ya, tadi yang pertama harus diasah terus ya, karena kalau kita nggak diasah tentunya akan tumpul dan kita tidak akan berani dong, pasti akan nunduk di depan orang banyak. Tapi karena kita sering pengalaman, kita belajar, dan kita terus ingin tahu, maka insya Allah kita akan mental kuat ya. Yang kedua tadi dari Teh Marliana ya, yang namanya orang nggak mau nyoba, gimana mau berani kan gitu ya Teh, betul ya Teh? Bener Jadi banget, harus dicoba ya, kan mental itu kita harus nyoba dulu, mau menang mau kalah coba dulu gitu ya, nah itu nanti akan kuat mental. Terakhir nih Kang Patur sama Teh Marliana nih dari Pak Wahyu nih, sebagai anak muda bangsa Indonesia nih yang luar biasa, sekarang kita lagi banyak cobaan ya Allah, jauhkanlah kami semuanya dari penyakit COVID-19 ya. Nah, Kang Patur sama Teh Marliana ada punya inspirasi apa nih ke depan ya buat teman-temannya juga biar termotivasi ya menjadi anak bangsa yang bisa membangun, karena jujurnya sekarang ini anak bangsa kita nih sudah mulai dibelokkan ya, ada main game terus, ada yang narkoba, ada yang gimana nih sebagai anak bangsa nih, kita dengarkan sama-sama ya teman-temannya ini pendapat mereka bagaimana ke depan supaya kita akan menjadi anak bangsa yang lebih biasa dan lebih juara. Silakan, Kang Fatur. Oke, mungkin dari saya, kita selaku mahasiswa, selaku anak-anak milenial harus terus bisa berkreasi dan berkreatif gitu ke depannya, karena kita zaman ke depannya kan serba digital, serba untuk kemajuan zaman ini semakin tidak stabil gitu, semakin arahnya semakin cepat, otomatis kita harus mengikuti perkembangan zaman dan yang pastinya untuk selalu ikut hal-hal yang positif dan selalu berkreativitas gitu, Pak. Dari Teh Marliana barangkali. Dari saya mungkinnya kurang lebih seperti jawaban-jawaban saya sebelumnya. Kita coba aja dulu atas segala hal gitu ya, maksudnya coba aja dulu, mulai aja dulu gitu untuk berkarya gitu. Dan ingat, berkarya itu semua orangnya bisa kok. Kita juga bisa mencari inspirasi di mana aja gitu, dan inspirasi itu hadir bagi mereka para pencari makna gitu. Jadi jangan berhenti, jangan cepat puas diri gitu. Masih banyak yang harus kita kejar yang sebagai anak bangsa gitu, anak bangsa Indonesia gitu ya, pemuda generasi Indonesia gitu. Meskipun keadaan masih COVID kayak gini juga
banyak hal kok, banyak hal yang bisa kita ikutin untuk berkontribusi kemajuan bangsa ini gitu. Dan untuk masalah berkarya, tadi yang seperti quotes yang saya mendengarkan dari Panji Pragiwaksono sih, ini yang berkarya itu masalah sedikit lebih beda, lebih baik daripada lebih baik sih. Itu intinya kalau ingin sukses gitu, dan pokoknya terus aja mencoba gitu, jangan putus asa dan jangan cepat puas diri. Nah, luar biasa ini. Saya selalu angkat topi buat mereka berdua nih. Jadi rekan-rekan semuanya, ini videonya sangat bermanfaat, silakan diputar berulang-ulang ya. Dan tentunya ini mereka punya IG juga. Nanti ada IG-nya di sini ya, di podcast kita di IG-nya ya. Dikunjungilah IG-nya ini. Wah, luar biasa mereka pengalamannya, silakan bisa berbagi nanti sharing. Mereka juga suka endorse ya. Jadi kalau kalian punya produk segala macam, undanglah mereka. Ya, betul ya. Betul ya. Dan tentunya ini di waktu dekat nih Kang Fatur dan Teh Maliana, insya Allah LPKIA akan mengadakan lomba juga nih terkait TikTok nih. Barangkali nanti Kang Fatur sama Teh Maliana bisa menjadi coachnya ya. Nah ini kan banyak nih mahasiswa mungkin yang akan telepon nih, jadi teleponnya juga nanti ada di sini guys. Nanti di sini ya akan Bapak tempel IG dan nomor telepon mereka, WhatsApp-nya ya. Silakan kalian bisa hubungi mereka, minta yang lebih detail bagaimana sih tip and trick dalam memenangkan sebuah persaingan atau pertandingan di kompetisi nasional maupun internasional gitu ya. Sebagai penutup dari Pak Wahyu, sebagai anak muda memang kita harus tetap kreatif, inovatif, kemudian tentunya cerdas dan tentunya ada kemauan. Karena sekarang betul kata Kang Fatur, masa depan adalah digital. Jadi kalau kalian tidak menguasai teknologi, maka jangan salah kalau kita akan ketinggalan dibandingkan negara yang lain. Anak mudanya harus kreatif tadi, harus pandai komunikasi, kemudian digitalisasi, dan tentunya tadi kata yang Maliana ya, tadi punya kutipan dari Pak siapa nanti kita cari ya, Pak Wali juga belum baca itu, tapi intinya tidak boleh menyerah dan harus pantang menyerah tentunya gitu. Baik Kang Fatur, Teh Maliana, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Mencampur LPKIA. Insya Allah ini ke depan diundang lagi ya, mudah-mudahan juara ini. Katanya ada kabar mau ikut lomba lagi di UI nih ya. Di UI atau di mana nih? Debat nih. Gimana Kang Fatur? Ikut ya. Jujurnya ini Pak Wahyu dapat apresiasi dari teman-teman dosen yang katanya ini luar biasa sekali Kang Fatur ini kok bisa kerjasama dengan kampus lain gitu ya. Kan ini jauh sekali kampusnya, kami ini kan politeknik ya. Di sana kan kesehatan, di sini kan teknik gitu ya. Informatika gabung dengan kesehatan, maka Indonesia ini akan maju gitu ya. Di samping harus saling kolaborasi, harus saling kolaborasi. Betul, ada kolaborasi. Sekarang gini, SDM-nya sehat, teknologinya canggih, Indonesia maju, itu yang dimaksud teman-teman dosen. Terima kasih banyak sudah hadir ya, Kang Fatur sehat terus, Teh Maliana. Terima kasih juga. Ya, kasih guys. Ketemu kembali nanti di episode selanjutnya dengan Kang Fatur dan Teh Maliana, tentunya dengan prestasi-prestasi lain yang akan mereka ceritakan sendiri secara langsung ya. Kebetulan hari ini beliau ini tidak bisa hadir di podcast. Salam jaya LPKIA. Mereka. Ya, terima kasih. Terima kasih.